Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Ramadhani. Kemudian 23.12.0. Di sini saya akan menjelaskan algoritma define dan conquer. Apa itu algoritma define dan conquer? Jadi algoritma define conquer adalah algoritma yang memecahkan masalah besar menjadi submasalah yang lebih kecil, menyelesaikan masing-masing submasalah secara rekursif, lalu menggabungkan solusi mereka untuk membentuk solusi akhir. Contohnya termasuk merge sort dan quick sort. Prinsip-prinsip algoritma define dan conquer. Pertama, define itu memecahkan masalah kompleks menjadi submasalah yang lebih kecil dan berukuran sama, sedangkan conquer memecahkan submasalah secara rekursif hingga mencapai submasalah yang sudah dipecahkan. Dan combine menggabungkan solusi dari submasalah untuk mendapatkan solusi dari masalah utama. Contoh algoritma define dan conquer itu merge sort. Merge sort adalah mengurutkan daftar dengan membagi daftar menjadi dua bagian, mengurutkan setiap bagian secara terpisah, dan kemudian menggabungkan dua bagian yang telah diurutkan. Dengan quick sort mengurutkan daftar dengan elemen pivot menjadi daftar menjadi dua bagian, elemen yang lebih kecil dan lebih besar dari pivot, dan mengurutkan setiap bagian secara terpisah. Selanjutnya, langkah-langkah algoritma define dan conquer. Yang pertama, memecahkan masalah menjadi submasalah yang lebih kecil. Yang kedua, memecahkan submasalah secara rekursif sehingga mencapai submasalah yang mudah dipecahkan. Yang ketiga, menggabungkan solusi dari submasalah untuk mendapatkan solusi dari masalah utama. Selanjutnya, keuntungan algoritma define dan conquer. Yang pertama, efisiensi. Algoritma define dan conquer seringkali lebih efisien daripada pendekatan langsung. Kedua, rekursi. Mudah diterapkan secara rekursif, memungkinkan untuk memecahkan masalah kompleks secara berulang. Ketiga, paralelisme. Submasalah dapat diselesaikan secara paralel, meningkatkan kinerja pada sistem multicore. Kekurangan algoritma define dan conquer. Yang pertama, kompleksitas atau pembagian dan penggabungan solusi dapat rumit, terutama untuk masalah kompleks. Kedua, overhead. Biaya overhead tambahan untuk membagi dan menggabungkan solusi dapat mengurangi efisiensi dalam beberapa kasus. Aplikasi algoritma define dan conquer. Yang pertama, pengurutan. Yang kedua, pencarian. Yang ketiga, pemrograman dinamis. Yang keempat, algoritma grafik. Merge sort atau contoh algoritma define dan conquer. Yang pertama, define atau pemecahan. Itu membagi array menjadi dua sub array yang kira-kira sama besar. Yang kedua, conquer atau menuntaskan, mengurutkan setiap sub array secara rekursif menggunakan merge sort. Yang ketiga, combine, menggabungkan dua sub array yang telah diurutkan menjadi satu array yang terurut. Quick sort tentu. Pertama, define, pecah. Pertama, memilih elemen sebagai pivot umum elemen. Yang terakhir, pertama atau media. Partisi array menjadi dua bagian. Selanjutnya, elemen yang lebih kecil atau sama dengan pivot, elemen yang lebih besar dari pivot. Yang kedua, conquer, menuntaskan. Rekursi dilakukan pada dua sub array hasil partisi. Yang ketiga, combine, menggabungkan dua sub array yang sudah terurut dan pivot menjadi satu array terurut. Define dan conquer dalam pemrograman dinamis. Define dan conquer seringkali digunakan dalam pemrograman dinamis untuk memecahkan masalah kompleks dengan menyimpan solusi dan menggunakannya kembali untuk memecahkan submasalah yang lebih besar. Implementasi algoritma define dan conquer. Algoritma ini
dapat diimplementasikan dalam berbagai bahasa pemrograman seperti Python, Java, C++, dan lainnya. Analisis kompleksitas algoritma dependent converter. Algoritma dependent converter memecahkan masalah kecil, menyelesaikan masing-masing submasalah, dan menggabungkan hasilnya untuk mendapatkan solusi akhir. Kompleksitas bergantung pada yang pertama jumlah submasalah yang dibuat, yang kedua ukuran setiap submasalah, yang ketiga waktu yang diperlukan untuk menggabungkan solusi submasalah. Perbandingan algoritma dependent converter dengan algoritma lain adalah paradigma algoritma yang lebih efisien untuk menyelesaikan masalah kompleks dengan membagi submasalah lebih kecil, menyelesaikan masing-masing secara rekursif dan menggabungkan hasilnya. Metode ini seringkali menghasilkan algoritma dengan kompleksitas waktu yang lebih baik, seperti pada Marquesas. Kesimpulan dan rangkumannya. Algoritma dependent converter adalah strategi penting dalam ilmu komputer yang memungkinkan pemecahan masalah kompleks dengan membagi masalah menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil. Dengan pemahaman yang mendalam tentang prinsip dependent converter, Anda dapat merancang algoritma yang efisien dan efektif untuk memecahkan berbagai masalah. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.